Yang ketiga, di dalam peperangan, no advantage are the biggest advantage. Malah orang-orang yang tidak punya senjata yang terbaik mempunyai advantage yang terbesar. Kok Pak Darmani ngomong begitu? Saya bisa bayangin nih, kalau saya berantem dengan orang, dan orang itu punya pistol dan saya nggak punya apa-apa. Saya sangat yakin saya akan berpikir cepat, saya harus bergerak lebih cepat dari orang itu sebelum dia melepaskan pelatuk untuk menembak saya. Saya akan bekerja lebih pintar, lebih keras, lebih semangat untuk bisa melampaui dia karena saya nggak punya senjata. Saya harus memikirkan banyak taktik, dia nggak perlu. Dia hanya pikir gimana pelatuk ini bisa diarahkan ke badan saya. Jadi harus dikatakan di dalam peperangan seringkali orang yang tidak punya apa-apa seringkali mempunyai keuntungan yang besar. Ada mitos mengenai keuntungan ya. Ada mitos mengenai keuntungan di dalam dunia ini ya. Ada orang bilang mitos pertama, orang-orang hebat itu memang dilahirkan udah jadi hebat. Jadi kalau Messi, Ronaldo itu memang dari kecil udah nendang-nendang perut maminya karena mereka pemain sepak bola. Saya tantang Anda. Kalau Messi, Ronaldo lahir kemudian tidak latihan sepak bola, bisa dia jadi Ronaldo dan Messi saat ini? Tidak bisa. Jadi mitos ini salah ya. Winners itu tidak dilahirkan. Memang dia dilahirkan, tetapi dia butuh proses untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Mitos kedua, winners come from better families ya. Oh, winners itu datangnya dari family yang baik, nggak berantakan. Saya malah lihat banyak orang sukses datang karena family-nya berantakan. Dia pengen show off bahwa walaupun family saya berantakan, ini adalah dorongan bagi saya untuk sukses. Jadi mitos itu juga salah. Mitos ketiga ada mengatakan, orang winners itu, mereka bisa jadi winners itu karena pendidikannya lebih bagus. Jujur, agent yang paling nomor 1 di saya punya tempat itu bukan yang lulus dari ITB atau UI, enggak. Bahkan kadang-kadang saya nggak tahu dia sekolah atau enggak. Mungkin gara-gara dia nggak sekolah dia jadi lebih hebat. Mungkin gara-gara dia nggak sekolah dia have nothing to lose. Ya, mungkin gara-gara dia merasa dirinya bodoh, orang lain ngajarin dia mau dengar. Kadang-kadang orang pintar merasa diri pintar, diajarin siapa aja dia merasa dia lebih pintar dan dia nggak mau belajar. Jadi kebenaran yang sesungguhnya apa Pak Darmadi? Very simple. Kebenaran yang sesungguhnya adalah tidak ada keberuntungan. Apakah Anda dilahirkan orang kaya, keluarga mampu, pendidikan tinggi, keluarga yang baik. Tidak ada keuntungan yang bisa menggaranti Anda bahwa dalam hidup ini Anda akan kaya. Dalam hidup ini Anda akan menang. Oh, nggak ada. Demikian juga. Bukan dengan Anda tidak memiliki apapun di dunia ini, menggaranti Anda akan kalah. Enggak. Jadi, apa sebenarnya absolut kebenaran dalam hal ini Pak Darmadi? Absolut kebenaran yang saya mau share dari Anda, ambil contoh dari pelari yang bernama lalu Muhammad Sohri ini. Ya, kita tahu ini pelari, nggak ada modal. Bahkan ketika ditemukan sama KONI, dia ke Jakarta, beli sepatu 450.000 aja, kagak ada. Dan yang menarik, dia sudah nggak punya orang tua dari kecil. Dan yang menarik, karena nggak punya duit, di kampung dia larinya nggak pakai sepatu. Dia pakai kakinya nyeker. Jadi kakinya tambah kuat kan, alas kakinya tambah kuat karena larinya nyeker gitu kan. Dan Anda bayangin ketika dia pergi ikut kompetisi tahun 2018, lari dalam kompetisi umur di bawah 20 tahun, dia menjadi juara dunia lari 100 meter bersaing dengan pelari-pelari Amerika yang pelatihnya hebat, makanannya bergizi dan segalanya. Dan dia mengalahkan dan hebatnya lagi, negara kita nggak siap membawa bendera, sehingga bendera yang dipakai Zohri itu adalah bendera Polandia yang dibalik. Anda bisa bayangin nggak? Nggak ada yang pikir underdog ini bisa menjadi orang hebat. Ya, tapi jangan salah. Mungkin dia hebat karena satu, nggak punya orang tua dari kecil. Mungkin dia hebat, nggak punya modal beli sepatu, jadi larinya nyeker. Mungkin dia hebat, nggak punya track yang bagus di desanya, sehingga dia lari di jalan yang bergelombang-gelombang, jadi kakinya tambah kuat. Mungkin dia hebat karena dia tidak diperhatikan dan dia menjadi underdog. Bahkan dia ditaruh pada line ke-8. Kalau Anda tahu balapan lari atau berenang, orang-orang yang line 3, line 4, 5 itu orang yang hebat. Sengaja ditaruh di tengah supaya larinya enak kelihatan. Dia adalah line ke-8, tidak ada yang ngitung, tidak ada yang mandang dia. Itu yang menjadi motivasinya dia. Itu yang membakar dia sehingga dia bisa menang. It's Zohri of Indonesia. Oleh sebab itu Pak, apa artinya truth? What is the truth Pak? What is the truth of real advantage? Supaya saya bisa sukses dalam hidup ini, regardless saya kaya atau miskin. Oke. Real advantage Anda kalau Anda mau menang di dalam setiap kompetisi, di dalam setiap peperangan. Anda harus memiliki persistence. Anda harus hard work. Anda harus adalah orang yang punya goals. Anda punya sikap yang positif. Anda punya teman-teman yang positif dan tidak mau menyerah. Ini adalah mata uang yang dipakai untuk kesuksesan. Mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Orang-orang yang persis, orang-orang yang punya kerja keras, orang-orang punya goals, punya attitude positif, punya teman-teman positif, tidak pernah mau menyerah. Ini adalah mata uang yang dijual untuk orang-orang sukses.
Sini mengatakan, setiap hari orang-orang yang memiliki keberuntungan yang sedikit, tetapi memiliki driving force yang besar, memutuskan untuk berpikir lebih, bekerja lebih, dan perform lebih dari orang-orang kompetitor yang nyaman dengan segala keberuntungan dalam hidup ini. Anda mungkin setuju dengan saya kalau Anda punya anak-anak orang kaya, kebanyakan akan diprotek sama orang tuanya supaya tidak ada masalah. Tapi mungkin anak-anak orang yang sederhana, mau nggak mau, anaknya mungkin dari kecil udah jual koran, anaknya dari kecil jual kue, anaknya dari kecil sudah umur 12 tahun sudah disuruh pergi tagih utang bapaknya kepada orang, pernah diancam sama orang dibunuh, dikejar-kejar anjing. Anak yang umur segini, Anda adu dengan anak yang kerjanya main PUBG tiap hari, habis tuh yang main PUBG. Anak-anak PUBG jagonya apa? Jempolnya doang gede, ya kan? Ya kan ya, dia merasa hebat nembak-nembak orang di komputer, keluar dia nggak berani keluar, ya kan? Dia hanya hidup di dunia maya. Jadi saya ulang sekali lagi, setiap hari orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dalam hidup ini, tetapi mempunyai driving force yang besar, mereka memutuskan untuk berpikir lebih, bekerja lebih keras, perform lebih baik dibandingkan orang-orang yang nyaman statusnya. Saya berharap Anda di dalam zona COVID seperti ini, Anda adalah orang-orang yang merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang harus Anda ubah. Ada sesuatu cara pandang yang harus Anda ubah. Karena setelah COVID berlalu, kita nggak tahu kapan dia akan berlalu. Dan setelah berlalu, dunia udah seperti apa kita juga tidak tahu. Yang kita tahu adalah kita harus mengingatkan diri kita untuk selalu berpikir lebih, bekerja lebih, dan mau perform lebih baik lagi dibandingkan sebelum COVID ini.